Kepada segenap peserta diklat online dimanapun Anda berada, untuk menuju sukses perlu adanya sebuah proses, sedangkan kunci daripada sukses adalah melakukan tindakan tanpa adanya sebuah protes. Untuk itu, mari kita ikuti bersama-sama materi berikutnya adalah materi kediwanan. Kepada petugas pemateri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam nama Tuhan. Om Swastiastu, Namo Sang Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Tikus Pitian Otobaris di seluruh Nusantara, semuanya kami hormati dan saya ucapkan terima kasih. Panjenengan semua sudah bisa bertemu dengan kami sekalipun dengan jarak jauh oleh karena situasi pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang saya hormati, mungkin panjenengan semua sudah mendengarkan beberapa materi yang terdahulu yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Demikian juga kami sendiri. Materi yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah kedewanan dalam Yayasan Surya Nuswantara. Saudara-saudara yang saya cintai, yang saya hormati, kita sudah tahu dan kita sudah berada di situ, di dalamnya, bahwa ada organ kepengurusan, yaitu 3 hal, di mana di situ ada Dewan Pembina, kemudian Dewan Pengurus, yaitu saudara-saudara sekalian, baik Dewan Pusat, Dewan Provinsi, Dewan Pengurus Kabupaten, Dewan Pengurus Kecamatan, dan Dewan Pengurus Desa atau Kelurahan. Dan satu lagi yaitu Dewan Pengawas. Itu semua adalah cakupan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, di mana yayasan hanya ada 3 organ, yaitu Dewan Pembina, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas. Selanjutnya, Dewan Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak bisa diserahkan, diwakilkan, didelegasikan kepada 2 dewan yang saya sebutkan tadi, yaitu Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. Karena Dewan Pembina memiliki tugas-tugas yang memang tidak dapat dilakukan oleh kedua dewan tersebut. Antara lain, merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pengangkatan anggota Dewan Pengurus, mengangkat dan memberhentikan, menetapkan kebijakan umum. Misalnya, Tikus Pitian Otobaris harus masuk Ormas Panji Panjiati tanpa terkecuali. Itu kebijakan salah satunya. Mengesahkan program kerja dan rencana anggaran tahunan yang panjenengan nanti akan saudara-saudara laksanakan pada saat panjenengan masuk dalam era program. Kemudian pengesahan laporan penunjukan likuidator dalam hal yayasan dan memberhentikan Dewan Pengurus dan Pengawas. Nah, sudah barang tentu pemberhentian ini memiliki alasan-alasan tertentu yang disebutkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kalau tidak keliru pasal 10 dan pasal 12. Selanjutnya, Dewan Pengurus adalah organ yang melaksanakan kepengurusan mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota-anggotanya. Dan tugasnya, nah ini yang banyak saya temui, memang ini kelihatannya mudah, tetapi justru inilah yang paling sulit. Membuat dan menyusun program prioritas di wilayah kerja Dewan Pengurus. Kalau itu di pusat, harus menyusun program prioritas tingkat pusat. Di provinsi, tingkat provinsi, di kabupaten, kecamatan, dan seterusnya di tingkat desa dan kelurahan.
mengawal dana amanah yang sangat besar. Oleh karena itu, maka perekrutan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas memiliki atau dibutuhkan dengan persyaratan dua hal, persyaratan moral, yaitu jujur dan amanah. Sehingga panjenengan semua bisa melakukan apa yang tersebut, apa yang tercantum, apa yang ditugaskan dari tugas Dewan Pengurus tersebut. Kemudian pembagian Dewan Pengurus itu dari 9 orang itu dibagi 2, yaitu 5 Dewan Pengurus bidang ekonomi dan 4 orang pengurus bidang sosial. Ini sudah baku, tidak bisa dirubah dan tidak bisa ditukar-menukar kalau belum waktunya. Dan yang menukar, yang berhak mengganti, menggeser, memutasi adalah Dewan Pembina. Selanjutnya, Dewan Pengawas adalah bagian yang sangat penting untuk mengawal, mendampingi program yang sudah dan akan dilaksanakan. Oleh karena itu, tugas Dewan Pengawas mengawasi jalannya program. Sudah barang tentu ada pakemnya. Nanti akan kita tuntun bagaimana pakem pengawasan. Tidak asal mengawasi. Pengawasan awal, pengawasan tengah, dan pengawasan akhir. Memiliki kewenangan dalam hal memasuki halaman, bangunan, tempat lain yang digunakan oleh yayasan. Jadi bukan memasuki halamannya orang, tetapi halaman-halaman yang milik yayasan itu sendiri. Jadi tugas Dewan Pengawas antara lain adalah bisa masuk dalam ruangan asal ada surat resmi. Itu nanti akan kita lakukan seperti itu pada saat yayasan memasuki program utama. Namun pada saat ini Dewan Pengawas mengawasi hal-hal yang menyangkut tugas Dewan Pengurus dalam hal pemenuhan struktural dengan segala administrasinya. Karena di situ juga ada bagian yang harus diawasi, yaitu finansial. Kemudian selanjutnya memeriksa dokumen, memeriksa pembukuan, mengetahui skala tindakan, memberikan peringatan. Peringatan itu sudah lesan, tetapi nanti harus beraturan. Peringatan 1, peringatan lesan 1, peringatan lesan 2, peringatan lesan 3, peringatan tertulis 1, 2, dan seterusnya. Itu nanti akan kita lakukan sesuai dengan aturan yang akan kita gulirkan nanti, utamanya pada yayasan memasuki era program. Kemudian menginventarisir aset-aset yayasan. Jadi sebenarnya yang menginventarisir itu adalah Dewan Pengurus, karena Dewan Pengurus yang punya aset itu. Saudara-saudara Tikus Pidi Anoto Baris, baik DIY, Jateng, Jatim, Sulsel, Papua, Jayapura, dan Papua Barat, kita lanjutkan sesi kita, yaitu kita akan berbicara tentang komposisi kedewanan per jenjang. Bahwa di Yayasan Surya Nuswantara itu ada 2 bagian kedewanan, di mana bagian yang kita sebut dengan profesional, yaitu saudara-saudara kita yang berada di Jakarta, yaitu pembina ada 10, pusat ada 80, sedangkan yang lain-lain berada di wilayah kita sendiri, mulai dari pembina sampai dengan kelurahan desa. Pembina itu 89, sehingga jumlahnya menjadi 99. Kemudian pusat, Dewan Pusat
baik itu Dewan Pengurus maupun Dewan Pengawas, 80 orang. Sedangkan yang berada di wilayah Tikuspiti 316, jadi jumlahnya 396. Dan lain-lain yang di Dewan Provinsi itu seperti biasa yang kita sudah lakukan, yaitu 36 orang, 18 Dewan Pengurus, 18 Dewan Pengawas, kemudian Kabupaten Kota 18 orang yang terdiri dari 9 Dewan Pengurus, 9 Dewan Pengawas, demikian juga kecamatan maupun kelurahan dan desa pada prinsipnya sama. Jadi 3 kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa itu sama. Itulah situasi di 6 provinsi, baik Jateng, Jatim, DIY, Papua, Jayapura, Papua Barat, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, nah, mari kita lihat bahwa dari Dewan Pembina itu sendiri yang 89, bukan yang 99, ini pada fase, jadi ada 2 fase non program, yaitu fase sebelum launching. Fase program yaitu setelah launching, di mana seluruh komponen, seluruh organ melakukan kegiatan-kegiatan yang berada dalam program atau rencana kerja dari seluruh wilayah. Nah, bahkan alur Dewan Pembina yang non-program itu Ketua Umum Dewan Pembina yaitu Bapak Tuntas Subagio. Bapak Tuntas Subagio sebagai pemilik memiliki jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Pembina. Kemudian di bawahnya itu diserahkan kewenangannya untuk menata di daerah, baik itu Dewan Pembina, baik itu Dewan Pengurus maupun Dewan Pengawas, adalah koordinator nasional yang diketuai oleh Bapak Sigit Prawoso SPD. Beliau berada dari Kabupaten Magetan. Kemudian wakil ketua koordinator nasional itu Bapak Edi Sarjono, bertempat tinggal di Karanganyar. Dan anggota Kornas atau anggota koordinator nasional itu jumlahnya ada 13 orang. Jadi semua berjumlah 15 orang. Selanjutnya, bahkan struktur Dewan Pembina di Yayasan Surya Nuswantara tadi ada di kehormatan dan pertimbangan. Jadi dibagi beberapa. Jadi ada Dewan Rumah Tangga, ada Dewan Kehormatan. Ketua Dewan Pembina Kehormatan dan Pertimbangan Bapak Edi Sarjono yang saya sebutkan tadi berasal dari Kabupaten Karanganyar. Kemudian di situ kita pecah menjadi 6 bidang. Jadi bidang militansi, KYSN dan Pancadharma itu diketuai oleh Bapak Asmono, berasal dari Jepara. Bidang kepemimpinan itu diketuai oleh Muhammad Arif dari Jawa Tengah, Jepara juga. Bidang kepengawasan yaitu Bapak Bambang Wicaksono. Kemudian bidang diklat itu Bapak Joko Dalmadio. Kemudian bidang penelitian dan pengembangan biasa disingkat Litbang itu diketuai oleh Bapak Maman Lesmana. Kemudian ketua bidang bidang hukum HAM dan permasalahan
itu diketuai oleh Bapak Budi Yuwono. Selanjutnya kita lihat di struktur Dewan Pembina Rumah Tangga. Jadi pada prinsipnya Dewan Pembina itu dibagi menjadi dua, Dewan Pembina Rumah Tangga dan Dewan Pembina Kehormatan dan Pertimbangan. Ketua Dewan Pembina Rumah Tangga diketuai oleh Bapak Sigit Prawoso. Bidang KYSN-an, militansi, dan Pancadharma itu diketuai oleh Bapak Supriyanto dari DIY. Kemudian bidang kepemimpinan diketuai oleh Bapak Zainul Hakim. Bidang ekonomi diketuai oleh Bapak Saudara Bagas Waluyojati. Bidang diklat, pendidikan dan latihan diketuai oleh Bapak Bambang Purwadi. Dan bidang sosial ketua adalah Bapak Sukasmo dari Karanganyar. Selanjutnya kita masuk pada bagan alur pembina pada saat program nanti. Nah, pada saat program nanti itu sudah berbeda. Jadi ketua tetap, ketua pembina adalah Tuntas Bagio, kemudian ketua Dewan Pembina Kehormatan dan Pertimbangan Edi Sarjono, ketua Dewan Pembina Administrasi Bapak Bakrun, Ketua Dewan Pembina Bendahara Ibu Erni Setiawati, Ketua Dewan Pembina Rumah Tangga Bapak Sigit Prawoso, Ketua Dewan Pengawas Nasional Bapak Rianto Kensis, Sekretaris Umum Ibu Nurhayu Kusnawati, Bendahara Umum Ibu Diana Fatmawati, dan Ketua Pengurus Nasional Budi Suprayogi. Ini adalah pembagian atau penataan dari Dewan Pembina Bidang Rumah Tangga. Kita lanjutkan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah bagian penting dari yang akan kita paparkan nanti pada bagian akhir ini. Justru pada bagian akhir inilah yang menjadi sorotan utama pada saat fase-fase terakhir ini, fase-fase akhir menjelang program utama Yayasan Surya Nusantara. Dalam daftar ini kita lihat kebutuhan organ yayasan, mulai dari Dewan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan, dan seterusnya. Kemudian di situ ada jumlah wilayah. Jadi jumlah kabupatennya berapa, itu provinsi. Nah, kita lihat saja untuk nomor 13, 14, 15, dan seterusnya. Nah, kita lihat nomor 13, Jawa Tengah. Jawa Tengah ini nanti harus pada fase terakhir nanti harus punya Dikospiti sejumlah 54.062 orang. Jawa Tengah. Kemudian DIY nomor 14 itu 7.334. Dikospiti yang harus dipenuhi oleh teman-teman di Yogyakarta. Kemudian Jawa Timur itu lebih tinggi dari Jawa Tengah, yaitu 58.018 orang. Kemudian kita lihat nomor 27 dan seterusnya. Nomor 27 itu Sulawesi Selatan. Itu hampir sama dengan Jawa Tengah, 54.346. Kemudian Papua Jayapura nomor 33 Papua Barat 33.264. Nah, terakhir Papua Jayapura
itu harus tercapai 99.378. Ini adalah saudara-saudara kita yang harus kita capai pada fase akhir nanti, di mana pada fase akhir akan ditutup kalau tidak keliru Maret tahun 2021. Mudah-mudahan bulan tersebut nanti tidak molor lagi, sehingga kita bisa melakukan percepatan pertumbuhan Dewan Pengurus, sehingga total seluruh provinsi-provinsi dari 6 provinsi tersebut 1.641.987. Inilah yang harus kita perhatikan bersama, dan mari kita tangani bersama, dan mari kita kerjakan bersama. Saudara-saudara yang saya cintai, apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan tadi adalah semua ada di buku panduan, kecuali daftar ini. Daftar ini tidak ada di buku panduan, tetapi daftar tadi yang saya jelaskan ada di buku panduan. Mudah-mudahan panjenengan tidak malas membaca dan belajar terus, sehingga panjenengan benar-benar adalah seorang warga Yayasan Surya Nuswantara. Saya pada bagian akhir ini ingin mengucapkan, ingin menyampaikan kepada saudara-saudara saya yang di Luwu Utara yang kemarin mendapatkan musibah banjir. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan, dan kiranya kita semua dapat membantu doa bagi saudara-saudara kita tikus pidi barangkali ada yang tertimpa bencana tersebut. Dan pada bagian akhir ini kami ingin mengajak Ibu dan Bapak, saudara-saudara tikus pidi, Anoto Baris, mari kita semua menatap ke depan demi kesejahteraan kita bersama, demi kesejahteraan bangsa, rakyat, bangsa Indonesia, demi kesejahteraan anak cucu kita di masa mendatang. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa membawa semangat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Surya Nuswantara.